Di bawah volatilitas kekuatan obat, tubuh terluka Qin Yichen mulai pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Luka yang tampak bengkak itu juga perlahan sembuh. Setelah minum obat mujarab, butuh waktu lama bagi Qin Yichen untuk duduk di tanah, matanya terbuka perlahan. Bahkan dengan healing medicine pill terbaik di dunia saat ini, cedera setidaknya setengah bulan diperlukan. Hanya dalam waktu 1 jam kerja, sebagian besar sudah selesai. Ini adalah keuntungan dari Qin Yichen. Ini sangat berharga, merasakan kondisi pemulihan fisik. Qin Yichen tidak bisa tidak mengaguminya. Jika bukan demi pembekuan, tidak mungkin pulih dalam waktu sesingkat itu bahkan dengan caranya. Tatapan Qin Yichen juga beralih ke monumen batu ke-9 saat dia menyesuaikan kondisi tubuhnya dengan momen terbaik. Memadatkan 8 kekuatan berat telah menyebabkan dia menderita kerusakan luar biasa pada tubuhnya yang berdaging. Jika dia secara paksa mengembunkan kekuatan lapisan ke-9, saya khawatir dengan kekuatan fisiknya. Dia tidak dapat menahan kekuatan semacam itu sama sekali. Yang terpenting, Qin Yichen tidak lagi kental. Segera setelah 10.000 gagal, luka baru dan penyakit tersembunyi yang tersisa belum sepenuhnya pulih, yang kemungkinan membuat tubuh Qin Yichen tak tertahankan. Hal semacam ini sangat tabu dalam kultivasi bela diri. Satu yang buruk, yang paling ringan akan meninggalkan penyakit yang tersembunyi, sehingga tidak mungkin untuk mengambil langkah lain dalam hidup. Sedikit ceroboh, dan bahkan mati karena tidak mampu menanggung kekuatan itu. Yang lebih mengkhawatirkan tentang Qin Yichen adalah setelah prasasti ini, tidak ada yang tahu apakah ada prasasti ke-10. Berdiri di depan monumen batu, Qin Yichen mengerang lama, dan akhirnya, napasnya perlahan menjadi tenang. Saat ini, di mata hitamnya, tidak ada rasa takut atau mundur lagi. Saat berikutnya, saat pikirannya bergerak, asal sejati di dalam tubuh mulai menumpuk seperti gelombang. Jalur gravitasi, 2 jalur gravitasi, gaya lapisan ketiga, hanya dengan beberapa tarikan napas, Qin Yichen ditumpangkan pada kekuatan lapisan ke-6. Hai, dengan superposisi kekuatan, noda darah muncul dari bahunya, dan tiba-tiba darah mengalir keluar, akhirnya mengalir ke lengan Qin Yichen, menetes ke tanah, meninggalkan segel merah segar yang menyilaukan. Ketika ditumpangkan pada kekuatan lapisan ke-7, darah di tubuh Qin Yichen menjadi semakin banyak, dan bahkan jejak darah muncul di wajahnya, dan pandangannya ditutupi oleh darah-darah merah. Namun, ini tidak membuatnya berhenti. Jalur 8 gravitasi yang kuat mulai mengembun perlahan. Bisa. Dengan kompresi 8 saluran gravitasi, kekuatan mengerikan memenuhi tubuhnya. Tampaknya bahkan ruang di sekitarnya mengalami paksaan yang mengerikan, hampir menekan tubuhnya hingga meledak. Untungnya, Qin Yichen pernah mengalaminya sebelumnya. Segera, baju besi dari 10.000 baju besi Taoisme diselimuti, kekuatan-kekuatan sombong yang untuk sementara menekan perasaan meledak. Namun, meski begitu, Qin Yichen saat ini masih merasa tuli, seolah-olah semua gerakan dan suara antara langit dan bumi benar-benar hilang, dan hanya energi kekerasan semacam itu yang tampaknya mencabik-cabik tubuh. Kekuasaan, terus-menerus membanjiri sarafnya. Setelah menyelesaikan kohesi kekuatan lapisan ke-8, dada Qin Yichen bergelombang dan sosoknya menjadi sedikit diambang kehancuran. Secara teoritis, ini sudah menjadi batasnya. Jika dipaksa menumpuk lagi, tubuhnya yang berdaging pasti akan meledak. Qin Yichen jelas juga tahu bahwa meskipun tubuhnya yang berdaging kuat, dia tidak dapat lagi menanggung serangan balik yang berlipat ganda. Tangan yang diselimuti gas hitam masih tampak melotot. Pada saat ini, tinju Qin Yichen diremas dengan erat. Apakah dia sudah menyerah? Tanda seru. Tanda seru. Dalam pandangan yang kabur oleh darah, tampak ada bayangan yang indah, yang berangsur-angsur menjadi jelas dan berubah menjadi angin dan salju. Sepasang mata berkaca-kaca itu penuh kasih sayang, dan menatapnya dengan lembut. Angin 1000 salju. Gadis ini tidak ingin dia lewatkan lagi, apalagi menyakitinya lagi. Keluarga aristokrat O yang menguap. Dengan ketajaman Qin Yichen, dia tahu bahwa di balik itu, pasti ada tangan raksasa yang mengendalikannya. Selama dalang rahasia tidak ditemukan, maka mungkin akan ada kepemilikan tubuh kedua dan ketiga. Dalam sekejap, bayangan indah dari angin dan salju menghilang. Lu Lingying sedang duduk di jendela, matanya menatap ke kejauhan, pandangan menunggu kekasihnya kembali, muncul di hadapannya. Lu Lingying, seorang kelahiran dalam Yin, bahkan bersedia menjadi wanita kecil di belakang Qin Yichen bahkan setelah mendapatkan formula tubuh konstan mendalam neter. Akhirnya tidak mau bertahan menjadi beban, tinggalkan saja dia pasti menunggu untuk menemukannya. Apa? Petik 2. Di ruang ini, tiba-tiba terdengar suara melolong panjang. Mata buram darah Qin Yichen tiba-tiba terbuka pada saat ini, dan tidak ada keraguan di matanya. Jalan pembangkit tenaga listrik tidak pernah mulus. Jika Anda ingin menjadi pembangkit tenaga listrik yang dapat melindungi diri sendiri, bagaimana Anda bisa menyerah begitu saja? Bang! Dengan jatuhnya peluit panjang Qin Yichen, kekuatan asli telah ditekan hingga batasnya, dan mereka ditumpangkan lagi. Bisa. Pada saat itu, tubuh Qin Yichen retak membuka jalur noda darah yang mengerikan, dan darah 4 muncrat.
Rasa sakit menyapu seluruh tubuh Qin Yichen, seolah ingin mengubur akal sehatnya. Namun, meski begitu, kekuatan yang melapiskan tidak memiliki kecenderungan untuk berhenti sama sekali, tetapi tetap melapiskan gila. Istirahat untukku. Suara Qin Yichen sepertinya terjepit karena simpul di tenggorokannya, dan beberapa suara berubah. Telapak tangannya yang berlumuran darah tiba-tiba tercetak di tablet batu di depan. Pada saat yang sama, kekuatan lapisan ke-9 yang bergolak akhirnya ditumpangkan. Bang! Pada saat ini, tubuh Qin Yichen meledak saat ini. Hai! Pada saat ini, telapak tangannya robek kulit dan daging menganga, memperlihatkan tulang putih. Namun, di bawah telapak tangan yang patah ini, dibuka dengan ombak dan riak yang menakjubkan. Kemanapun saya pergi, ruang itu penuh dengan riak yang terlihat dari jalur mata telanjang. Bahkan serangan kekuatan penuh Gu Feitian tidak dapat membuat ruang bergejolak, tetapi di bawah telapak kekuatan lapisan ke-9 Qin Yichen, itu berhasil. Hai! Prasasti tanpa kata, hampir berukuran 100 zang, meledak dengan suara keras di bawah telapak tangan ini. Prasasti batu ke-9 ternyata dihancurkan oleh Qin Yichen. Tubuh Qin Yichen juga muncul dari penuangan kekuatan di prasasti batu yang pecah, dan satu lutut berlutut jatuh ke tanah.